dari SMA Muhammadiyah 1 Taman, kami dari tim Matpora Matematika Podcast Ceria akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung masuk ke materi ya tentang matematika limit atau minat ya. Jadi langsung ke rumusnya aja atau langsung ke latihan soal. Jadi untuk limit X mendekati 2 untuk 2X plus 1 berapa hasilnya? Jadi tinggal kalian substitusi aja nih X-nya, 2-nya ke X. Jadi 2 kali 2 ditambah 1. Nah 2 kali 2 berapa? 4. 4 tambah 1 berapa? Sama dengan 5 gitu. Gimana? Paham anak-anak? Iya, siap, paham. Aduh, bosan banget. Buat apa sih belajar limit? Emang ada fungsi buat kehidupan sehari-hari? Kalau cuma rumus doang mau buat apa? Ada nggak ya fungsinya buat kehidupan sehari-hari? Latar belakang yang dapat kami ambil adalah dapat dilihat bahwa murid-murid terlihat bosan dikarenakan pembelajaran yang begitu-begitu saja, hanya mengerjakan latihan soal, guru menerangkan rumus, lalu memberi PR, dan begitu seterusnya. Murid-murid terlihat bosan dikarenakan pembelajaran yang kurangnya ceria juga, apalagi di masa pandemi seperti ini. Melalui Zoom atau Google Meet, kami mempelajari matematika. Kami terlihat jenuh dikarenakan tidak adanya sesuatu yang baru untuk menggugah semangat kami mempelajari matematika. Maka dari itu, kami sebagai tim Matematika Podcast Ceria atau Matpora menciptakan sebuah inovasi baru dari pengembangan inovasi sebelumnya, yaitu podcast, di mana kami membuat podcast mengenai tentang pengimplementasian matematika dalam kehidupan sehari-hari, khususnya kelas 11. Dikarenakan kelas 11 adalah masa-masa di mana kami ingin membuktikan sesuatu secara nyata, seperti apa guna fungsi rumus, limit, apa guna fungsi integral maupun turunan. Kita menjelaskan bagaimana pengimplementasian dalam kehidupan sehari-hari agar kami tidak hanya mengerti mengenai rumus, tetapi juga pengimplementasiannya. Tujuan dari penelitian kami diharapkan bahwa media podcast dapat menjadi media pengembangan yang inovatif serta kreatif. Juga diharapkan bahwa dapat dijadikan sebagai media pembelajaran di masa pandemi maupun setelah pandemi. Oke, kali ini kita akan membahas tentang metode. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu metode EDI, di mana strukturnya yaitu ada analisis, desain, development, dan implementasi, juga evaluasi. Oke, kita akan memasuki analisis. Analisis merupakan hasil observasi dari siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Taman dengan menggunakan Google Forms sebagai angket, di mana kami membahas tentang atau terkait podcast yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Taman. Yang kedua ada desain, di mana pada bagian ini kami merancang podcast dengan menggunakan materi matematika kelas 11 yaitu limit, turunan, dan integral. Di sini kami menggunakan penerapannya. Yang ketiga ada development. Pada development ini kami memfokuskan matematika sebagai bidang atau sebagai tema yang akan dibahas pada podcast. Selain itu, kami menjelaskan dengan bahasa yang lugas dan juga menarik. Yang keempat ada implementasi, di mana pada bagian ini merupakan aplikasian podcast yang diambil dari viewers dan juga hasil Google Form atau angket. Yang terakhir ada evaluasi, di mana di sini merupakan respon dari siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Taman yang sudah melihat podcast kami. Kali ini kita akan masuki bagian pembahasan, di mana yang pertama ada analisis. Analisis penelitian kami
dibagi menjadi dua, yaitu analisis observasi dan juga hasil validasi dari tim ahli. Analisis observasi, kami membagikan sebuah angket berupa Google Form kepada siswa-siswi SMA Muhammadiyah dengan menyantumkan pertanyaan, apakah kalian suka dengan pelajaran matematika? Dilihat dari gambar di sebelah saya terdapat diagram lingkaran yang menunjukkan dari 125 siswa yang tidak menyukai matematika dengan persentase 66,5%. Di mana alasan mereka tidak menyukai matematika karena guru terlalu menjelaskan rumus dan terlalu membahas soal-soal sehingga mereka tidak paham mengenai pengimplementasian atau penerapan matematika di dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, penyampaian guru dalam pembelajaran daring monoton dan membuat mereka bosan. Yang kedua, hasil validasi dari tim ahli. Validasi, kami menggunakan guru matematika, yang kedua tim IT, dan yang ketiga ada guru bahasa Indonesia. Di mana dapat dilihat dari grafik di sebelah kiri saya, terdapat grafik batang yang merupakan menjelaskan tentang kevalitan mengenai podcast kami, mana rata-ratanya yaitu 3,6. Menurut skala Likert Sugiono 2016, 3,6 merupakan termasuk ke dalam bagus, sehingga podcast kami valid atau dapat efektif digunakan dalam menunjang pembelajaran di masa pandemi ini. Yang kedua, kita akan membahas mengenai desain. Hasil desain dari penelitian ini yaitu berupa podcast Matpora atau Matematika Podcast Ceria, di mana pada Matpora ini kami merancang dengan mengusung tema pengimplementasian atau penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dilihat dari gambar di sebelah saya terdapat aktivitas Matpora, di mana podcast kami berdurasi 5-10 menit dengan penyampaian bahasa yang lugas, jelas, dan tidak membosankan, sehingga siswa sebagai pendengar mudah memahami apa yang kami sampaikan. Yang ketiga ada development, di mana development atau pada bagian pengembangan ini merupakan hasil dari tindak lanjut desain. Kami memposting podcast ke beberapa sosial media yaitu YouTube, Smamita, dan juga media sosial yang lainnya. Selain itu, kami menambahkan animasi-animasi supaya siswa dapat mudah memahami lagi dan lebih tertarik dengan podcast kami. Kemudian ada implementasi, di mana pada implementasi ini kami mengaplikasikan podcast kepada siswa-siswi atau menguji cobakan podcast kami kepada siswa-siswi SMA Muhammadiyah dengan membagikan angket melalui Google Form. Terlihat dari diagram di sebelah saya, diagram lingkaran, yaitu terdapat 60% dari 125 siswa menyatakan bahwa Matpora efektif digunakan untuk menunjang pembelajaran dalam masa pandemi dan juga masa di luar pandemi. Yang terakhir ada evaluasi, di mana pada bagian ini merupakan analisis responden dari para siswa yang rata-rata mereka menyukai podcast kami dengan komentar bahwa podcast kami ini beda dari yang lainnya, dan juga podcast kami memiliki tips-tips supaya lebih menyukai matematika sehingga mereka lebih tertarik kepada podcast kami. Kesimpulan yang dapat kami kerucutkan bahwa media pembelajaran Matpora atau Matematika Podcast Ceria sangat efektif untuk pembelajaran di masa pandemi maupun setelah pandemi, dan kami harapkan bahwa Matpora kedepannya bisa berkembang dan mengusung tema pembelajaran lainnya. Sekian dari kelompok saya, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.